Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita bisa melanjutkan pengajian kita melalui YouTube Nahdlatul Suban, dan insya Allah ini hari terakhir. Mudah-mudahan ilmu yang telah kita peroleh benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat, maslahah di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan senantiasa Allah memberikan kekuatan lahir batin kepada kita, sehingga kita di Ramadan ini masih ada beberapa hari diberikan kekuatan bisa menyelesaikan, dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah dan bisa mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, untuk pada sore hari ini kita lanjutkan dan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi wasallam. Naqulu busur sallallahu alaihi wasallam. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsalitsu wal 'ishrun, utawi bab sing kaping 23 iku fi fadilati taubati, ing dalem nerangake keutamaane taubat. Wala dawuh sabbukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta ibu dayukan tobat minad dambi sanging dosa iku kaman kaya dene wong la damba kang ora ana dosa lahu ketrima, wal mustaghfiru lan utawi wong kang nyuwun ngapura minad dambi sanging dosa wa huwa halih utawi man sing nyuwun ngapura mau iku mukimun, kudu netepi jumenengi netepi ngalahi ngatasi dosa mau, kal mustahzi'i kaya dene wong kang ngeguyu, wong kang wong sing ngelokne irobi kawan pangerane ma. Ini dawuhan Nabi bagi orang yang taubat dari dosa. Kita senantiasa banyak berbuat dosa, kemudian ada rasa sadar taubat, maka ketika orang itu taubat, mendikan Nabi kaman la dzambalahu, ini seolah-olah orang itu tidak punya dosa. Wal mustaghfiru minadz dzambi, orang yang minta ampun dari dosa, dan orang itu masih tetap melakukan dosa, itu sama dengan ngenyek yang pengirani. Maka kalau tobat itu ya sudah berhenti semuanya. Ketika sudah tobat, sudah tidak mengulang lagi. Ini harapannya tobat itu yang bisa taubatan nasuha. Senang melakukan dosa, minta ampun, melakukan dosa, minta ampun. Ini sama dengan al-mustahzi bi rabbih, ngece, ngece, ngelelek atau ngece ya, mengejek pada Tuhannya. Wa qala dawuh sabbukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nadamu utawi getun menyesal iku taubatun taubat.
wa taibun utawi wong sing tobat minadzambi saking dosa iku kaman kaya dene wong la dzamba kang ora ana dosa lahu kedue man. Yang baik ketika memang pernah melakukan kesalahan menyesal, segera menyesal. Anak kamu getuni ya, ya Allah saya kok keliru ya. Menyesal itu termasuk sudah taubat. Orang menyesal itu ya, orang taubat dari dosa itu kaman la dzambalahu, mendikan Nabi seperti orang yang tidak punya dosa. Wa qala dawu sabukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min syai'in ora ana saking suwiji-wiji habbu kang luwih disenengi, luwih kinasihan ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala min syabin saking pemuda bocah nom taibin kang tobat. Wa ma min syai'in lan ora ana apa suwiji-wiji abghadu kang luwih disengiti, luwih digedhing ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala min syai'in tinimbang saking wong tuwa mukimen kang wis jumeneng, wong tuwa sing wis kudune anteng apa ngala ma'asihi ing atase pira-pira perbuatan maksiate man perbuatan maksiat man marang dosa Allah. Nah, ini didhawuhi Nabi orang yang dicintai, yang dicintai Allah adalah pemuda ketika melakukan kesalahan segera bertaubat. Syabin taibin, segera sadar taubat. Ya Allah saya salah, ya Allah saya banyak dosa, ya Allah saya menyesal. Masih muda segera sadar dan taubat. Demikian juga wa man syai'in abghadu ilallahi ta'ala. Ada juga seseorang yang dibenci oleh Allah, yaitu min syai'in mukimin, orang yang sudah tuwek tapi masih naudzubillah dari sukanya melakukan kemaksiatan. Naudzubillah dari ini yang dibenci oleh Allah. Maka kalau ada orang masih muda sukanya melakukan kemaksiatan ya, ini ada keterangan batasnya umur 40 itu harus sudah berhenti. 40 itu sudah harus membuka lembaran yang baru, sudah mengukir perilaku-perilaku kehidupan-kehidupan yang bisa untuk memberikan contoh, memberikan perilaku-perilaku yang baik. Ini. Oleh karena itu, ini kepada pemuda ya akan lebih baik ketika sudah masih muda, sudah ada kesadaran, ada taubat. Sejak muda itu sudah tidak pernah melakukan lagi sampai tua. Ini yang justru dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala lan dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in iku tetep kedue saben suwiji-wiji hilatun utawi hilat sarane rekodoyo wa hilatul dzunubi lan utawi rekodoyone dosa iku atau batu taubat. Segala sesuatu itu ada upayanya, diupayakan. Ini yang harus selesai harus diupayakan. Ini supaya baik harus diupayakan. Ambrek baiknya, ambrek selesainya. Ya, ketika itu dosa harus diupayakan supaya tidak dosa. Nah, maka dengan taubat. Nah, ini jadi pentingnya keutamaan taubat, fadilahnya taubat itu memang untuk memperbaiki dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kita ini tidak sadar setiap hari melakukan dosa, setiap hari ternyata salah. Nah, salah itu kalau memang jelas itu perbuatan yang dilarang oleh agama, ya salah. Itu berarti menimbulkan dosa. Ada ancaman siksa dari Allah. Maka jalan satu-satunya taubat, segera taubat.
Wa qala ketika sapa kan Nabi sallallahu alaihi wasallam likuli syai'in iku tetep kedue saben-saben suwi-wiji dawaun utawi tombo atau obat. Wa dawaul dzunubi lan utawi pira-pira tambane utawa obate pira-pira dosa iku at-taubatu taubat. Ini digambarkan kalau yang di atas tadi segala sesuatu itu ada upaya, ada rekodoyone. Ini dihentikan nih, segala sesuatu itu ada obatnya, ada tombone, tombol. Dan tombone dosa, obati dosa itu at-taubat. Jadi orang kalau hidupnya kok na'udzubillah selalu diliputi dengan dosa, sejak kecil sampai tua dosa, na'udzubillah, itulah orang yang nanti akan menyesal ketika sudah di alam baka sana. Kalau sudah di masa manusia sudah tidak bisa minta ampun, ya, ternyata bekalnya untuk sowan kepada Allah kesalahan dan dosa. Na'udzubillah, dia akan menyesal sepanjang masa. Makanya kita bersyukur di dunia ini Allah masih memberikan sifat Rahman dan Rahimnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita menyebut nama Allah dengan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ngasih minggunya diwelasi karo Gusti Allah dan nanti di akhir juga akan dibelas kasihannya. Maka ketika minggunya ini kita yang punya kesalahan, punya dosa, untuk segera sadar dan segera taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun dosa kita menggunung, ya, ketika kita taubat, kita menyesal, minta ampun kepada Allah, ini akan diterima taubat kita. Nah, ini luar biasa. Makanya tiap tahun ada Ramadan ini, seperti bulan Ramadan adalah bulan maghfirah. Allah memberikan kesempatan ampunan kepada hamba-hambanya sepanjang tahun, sejak Syawal sampai Sya'ban, ya, Syawal sampai Ruwah. Mungkin kita tidak sempat tekun ibadah, ternyata berlumuran dosa salah. Nah, Ramadan ini kita tekun mohon ampun kepada Allah, puasa tertib, tarawih, tadarus, nah, insya Allah dosa-dosa kita diampuni. Qala dawu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taubatu utawi taubat iku tahdimu ngrobohake apa taubat al-haubata ing keluputan. Jadi dengan Nabi taubat kuwi iso ngrubuhne keluputan awake dhewe. Sing semula keluputan kuwi padha jenggereng, ya. Dihadap niku salah jenggereng, tapi karena kita punya nilai taubat, ya, karena dengan taubat keluputan maka akan roboh dengan sendirinya, hanyut, ya, karena ditendang dengan taubat. Maka penting, nah, taubat jangan nunggu kalau sudah tua, masih muda justru yang lebih disenangi ketika kita tobat kepada Allah SWT. Nunggu lewis tuwek baru akan tobat. Ya kalau sampai tuwek umur kita, umur sampai 40 tahun, naudzubillah min dzalik, masih melakukan perbuatan dosa, masih maksiat. Ya, maunya kalau sudah umur 50 baru mau tobat. Baru 40 tahun setengah sudah dipanggil Allah. Nah, belum sempat taubat sudah dipanggil Allah. Nah, ini akan menyesal nantinya. Maka tobat jangan ditunda-tunda. Segera kita sadar, segera kita tobat. Wa qala dawu sabukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tubu podo tobat sira kabeh ilallahi maring Gusti Allah. Fa inni monggo sak temene ingsun, kurang sak temene ingsun iku atubu. Tobat sapa ingsun ilahi maring Allah. Kula yamin ing dalam saben-saben dina mi'ata marrotin kelawan 100 ambalan.
Jika Nabi dawuh nih supaya kita semua ini untuk tobat kepada Allah. Kanjeng Nabi ngendika atubu ilaihi kulla yaumin mi'ata marratin. Kanjeng Nabi sing manusia maksum, tidak punya dosa. Manusia yang sudah terjaga dari kekeliruan, itu saja tobatnya tiap hari mencapai 100 kali taubat. Ya, taubatnya diampiaskan dengan membaca istighfar, mungkin dengan membaca tasbih, membaca dzikir dan sebagainya. Ya, setidaknya dengan tobat itu diwujudkan dan menyesal. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baca istighfar itu minta ampun. Ya, orang minta ampun itu sama dengan kan orang taubat. Nah, coba Kanjeng Nabi aja sehari tiap harinya 100 kali. Nah, kita sudah di umatnya, ayo mencoba derek sunaikan Nabi saben dina membaca istighfar 100 kali. Ya lumayan setiap hari sholat 3 kali ini 5 waktu kan baru 15 kali. Mungkin di luar itu di malam hari waktu yang sudah suasana tenang, longgar, di qiyamul lail, kita perbanyak istighfar, membaca istighfar, minta ampun kepada Allah. Wujud daripada tobat kita kepada Allah. Di malam hari itu istighfarnya sampai 100 kali tiap malam, ditambah di sholat waktu. Ini luar biasa hebatnya. Wa qala lan dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tubu padha tobat sira kabeh ilallahi maring Gusti Allah. Wala tayasu lan ojo padha putus asa sira kabeh saka rahmat Gusti Allah. Fa innal ya'sa monggo sak temene wong putus asa iku kufur. Kemudian kata Nabi kita supaya banyak tobat kepada Allah. Dengan merasa diberikan kenikmatannya seperti ini, kita wujudkan dengan syukur kita, dengan kita wujudkan terima kasih kita dengan memperbanyak amal-amal baik. Nah, ini termasuk amal yang mewujudkan pertaubatan kita kepada Allah. Nah, dikai nikmat bersyukur, kemudian dikai kesenangan, kebahagiaan yang luar biasa. Dikasih cobaan aja masih ingat kepada Allah. Nah, semakin meronta-rontalin minta istighfar karena merasa ada kesalahan. Nah, maka dalam hal tobat ini jangan putus asa. Allah akan mengampuni kita. Allah akan menerima tobat kita. Ya, kalau kita pernah melakukan dosa, dalam dosa besar, nah ini jangan sampai putus asa. Kalau kita putus asa, namanya mengkufuri, ya, kufur. Mengkufuri, tidak mensyukuri nikmat Allah. Maka apapun yang terjadi, tobat istighfar ini jangan ditunda-tunda. Kesalahan kecil ya tetap minta ampun, lebih-lebih kesalahan besar, dosa besar. Wa qala lan dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajilu padha enggal-enggal sira kabeh bitaubati kelawan taubat. Qoblal mauti sadurunge ninggal, sadurunge mati. Wajilu lan enggal-enggal sira kabeh bis sholati kelawan nindakne salat, lakon salat qoblal fauti sadurunge entek uktune, sadurunge repot. Nah, jadi dawuh kalau Nabi dalam hal tobat kita ini supaya cepat-cepat, jangan nunda-nunda. Besok sumbene, besok aja wis umure wis tuwek. Mau menyesal kok ditunda-tunda, padahal besok akan tambah lagi maksiatnya, besok akan tambah lagi dosanya. Nah ini
maka secepatnya untuk segera tobat. Ketika kita salah, ya Allah, sehari mau saya ternyata banyak melakukan maksiat, melakukan dosa, belum sempat baca Al-Quran, belum sempat sholat yang lain, belum amal baik yang lain, tapi sudah melakukan kemaksiatan. Suatu misal, ya habis ngantek sholat itu nggak kopenan, orang karena kesibukan, karena kesenangan lupa melakukan sholat. Ini dosa yang besar yang harus segera tobat, harus segera dipondok, sholatnya harus segera dipondok. Maka ditambahkan wajilu bisolati, dan cepet-cepetlah agi-agi nggak sholat sebelum kamu merasa repot, karena sebentar lagi manusia itu akan banyak kegiatan. Habis ini melakukan ini, habis ini begini, habis ini. Maka as-sholatu ala waktiha, didawani insya Allah. Sholat itu ada waktunya, lakukan pada waktunya. Subuh sebelum orang aktif dan kerja, nyemput pagi-pagi, usahakan bangun pagi, segera sholat pagi, sholat subuh. Nanti sudah kerja setengah hari, sudah capek, duhur istirahat, segera sholat. Sholat duhur. Nanti tambah kerja sebentar lagi, istirahat, sholat asar. Habis bersih semuanya, sholat lagi, sholat maghrib. Menjelang tidur malam, sholat lagi untuk sholat isya. Ini waktunya sudah tepat sekali. Jadi tidak ada orang yang beralasan karena repot bagi waktu. Tapi kalau tidak segera dilakukan, kita akan kerepotan. Waktu kita banyak yang mendesak kita, mungkin akan melakukan aktivitas ini, akan begini. Sebelum repot, sebelum entek waktune, segera lakukan sholat. Waqala, dan dawuh sabukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tubu ila rabbikum qabla an tamutu. Tubu padha tobat sira kabeh ila rabbikum maring pangeran sira qabla an tamutu, sadurunge teko mati sira kabeh. Segera tobatlah kepada Tuhanmu sebelum datangnya ajal, sebelum tiba kematian. Maka ketika ya mohon maaf, orang mau haji sebetulnya sudah dikasih rezeki, segera awal-awal masih muda, nyicil, masih sedang, umur sedang, nyicil. Ada yang mau ibadah haji, nunda kalau sudah purna, sudah pensiun, ya, sebelum pensiun sudah di keduluan sakit, ya, tidak sempat berangkat haji, atau bahkan sebelum pensiun sudah mati. Nah, ini belum sempat haji sudah mati. Padahal haji itu juga rukun Islam yang tidak boleh tidak, kecuali memang kalau sanggulnya tidak ada, itu Allah akan memakfu, karena hanya bagi orang yang istitoh yang mampu. Ini beberapa hal fadilah daripada taubat kepada Allah Ta'ala. Maka kepada para pendengar, para pemirsa, para santri, gunakan kesempatanmu, waktumu untuk segera tobat kepada Allah, jangan menunda-nunda. Mungkin materi ngaji online lewat YouTube Nanti Suban ini pada sore hari ini kita akhiri, karena waktu sudah sampai pada hari yang ke-27 ini, atau malam 28 nanti, dan besok sudah ada agenda-agenda yang lain sampai hari raya. Ya mudah-mudahan sejak di babul awal, bab yang pertama sampai yang bab 23 ini, benar-benar kita bisa menambahkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, maslahah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan masih kalau menghatamkan kitab Lubabul Hadis ini ya, masih ada 17 bab, karena ini kitab Arba'in sampai yang 40. Saya kira itu, mudah-mudahan Allah memberkahi pada kita. Kita akhiri dengan doa. Ridho illahi ta'ala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirina wassalim wa Allahu tabaraka wa ta'ala wa sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna min awliyaikal arifin wa tuqrimna biha karumatal arifin rahmatin. Allahumma ja'alna min ulama'i awliyaikal warithina bi kasbil iman biar dari Nabi Israel al-alim al-aman al-mukasyaf sunnah syai'a. Allahumma inna nas'aluka nur. Allahumma dimana fil hayati wa 'indal mamat wa qadir. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yasha' wa min nafsin la taswa' wa min du'ain tasma' wa min dawatin la sabla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina adzabannar wa qina jannata ma'brur ya azza wa jalla ya rabbal alamin. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati suril Fatihah. Katanya wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.